Baik, kali ini saya akan share salah satu tutorial dari Maxuf Multiframe, yaitu kita akan melakukan simulasi sederhana. Kita ngambil yang simpel-simpel saja dulu, supaya apa? Supaya paham tentang bagaimana mekanika teknik itu diaplikasikan pada software CAE atau Computational Analytic Engineering. Oke, nah kali ini kita akan melakukan analisis BIM sederhana. Jadi apa itu BIM? BIM itu kan kalau di sipil itu kan tentunya tulangan atau balok, dimana dia memiliki bentuk profil atau bentuk penampang yang umumnya itu bentuknya kayak L, T, U, Y, dan seterusnya. Atau ada yang bentuknya bolo. Bolo itu kan tengahnya berongga. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja kita ke Maxuf Multiframe. Nah, ini tampilan dari Maxuf Multiframe. Ya, pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang beberapa tools dan fitur-fiturnya. Mungkin ini akan dibahas lagi, tapi dengan beberapa penambahan atau detail tertentu. Nah, kita mau buat BIM. BIM itu kan bentuknya ya kayak balok tapi punya bentuk penampang tertentu. Nah, kita ke window, kemudian ke frame. Ya, di frame ini kita bisa membuat apa aja. Membuat struktur apa aja, struktur kapal, bangunan, offshore, dan seterusnya. Nah, di bagian sini kan ada beberapa pilihan seperti frame, kemudian Dressler, kemudian grill legs, ada truss, ada Warren truss, sini ada portal, 3D portal seperti gedung, seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada namanya generate BIM. Nah, jadi ada yang instan, bukan instan sih, ya yang lebih sudah kita tinggal masukkan input-inputnya aja, maka akan langsung muncul gitu. Nah, kita nyoba yang manual itu seperti ini. Kita nambah titik-titik, nambah garis. Di garis kan terdiri dari misalnya satu garis terdiri dari 2 titik. Nah, di sini kita nyoba ini add member. Oh ya, untuk tampilannya biar mudah itu bisa diubah ke tampak depan atau samping. Nah, ini di sini kan bentuknya rumah. Kalau di di varian Maxuf lainnya kan bentuknya kapal ya. Nah, di sini bentuknya kayak rumah. Nah, ini misalnya tambah depan. Tambah depan itu X, Y. Nah, kita buat garis. Oh, di sini kita belum mengaktifkan grid. Nah, kita coba aktifkan grid supaya garisnya itu lurus. Kalau di AutoCAD kan ada snap, ada namanya snap. Nah, di sini kalau nggak ada grid itu nggak bisa kenceng, nggak bisa lurus. Gridnya kita aktifkan, space-nya ya kira-kira 1 meter, tapi bisa diatur sesuai selera sih.
mau 1 meter, 2 meter, atau 0,1. Terus snapnya kita centang, visibelnya juga dicentang buat menampilkan apa garis-garisnya itu pada kotaknya. Nah kayak gini. Di setiap satu kotak ini 1 meter, nah, ibaratnya. Nah, coba buat garis. Nah, garis ini. Nah, ini kan ada keterangan X, Y, dan Z, keterangan koordinatnya. Nah, kalau kita geser ke sumbu X positif, itu yang bertambah nilai X-nya. Kalau Y-nya, kalau garisnya kita arahkan ke Y, maka yang bertambah itu Y-nya, titik Y-nya, Y poinnya. Nah, sini ya terserah mau dibuat garis kemana, tapi di sini nyoba pada arah X positif. Ini kira-kira 10 meter. Kita paskan tengah-tengah. Meter ya. Nah, ini kan bentuknya masih garis, belum bentuk beam. Nah, kalau pengen mengubah atau meng-create beam itu ditambah ini. Kita klik garisnya, kita klik section type-nya. Nah, ini bisa profil L, T, I. Nah, ini kita nyoba profil T dengan ukuran nggak usah besar-besar ya, yang 100 saja, atau bisa dicoba sendiri. Yang jelas perubahan bentuk section itu mempengaruhi stres dan deformasi itu, tapi ini karena latihan ya terserah mau dicoba juga, karena pengalaman itu kan bagian dari pembelajaran. Jadi kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak akan tahu apa perbedaan case ini dengan case yang lainnya gitu ya. Kita nyoba yang ini, kita klik OK. Nah, ini kan masih garis ya, karena apa? Karena belum di render. Ini coba di render ya. Nah, ini kan bentuknya kalau sudah di render, bentuknya ada menjadi hijau seperti ini, kecil sekali. Nah, profil T ya, bisa dilihat profil T. Nah, sebenarnya simpel aja gini ya. Nah, ini kan udah kita kembali ke front view. Kita mau nambahkan tumpuannya. Untuk ujung sini itu kita fix, terus yang ujung sini dibuat pin, bisa pin bisa roll. Nah, perbedaannya kalau fix ini kan fix, berarti dia fix di situ, tidak ada rotasi, tidak ada translasi, itu fix. Kalau pin itu ada rotasi tapi tidak ada translasi, jadi bendanya hanya muter-muter aja. Kalau ini horizontal roller, dia ada rotasi, ada translasi vertikal.
ada transaksi horizontal, tapi vertikalnya fix ya, karena pergerakan vertikalnya itu dibatasi oleh itu jepit yang bawah. Kalau yang vertical roll yang dibatasi yang horizontalnya. Ini pilih, kita seleksi yang sebelah kanan, kita pilih pin. Nah, jadi yang sini fix, yang sini pin gitu. Nah, ini kan udah kan kita meng-create tumpuannya atau support. Jadi kalau teman-teman atau butuh support system, kasih pin aja. Oke, terus kita mau nambahkan loadnya. Nah, di sini kan bisa klik di sini atau di sini, sama aja. Kalau di sini kan ada load window, kita klik. Nah, di sini kita bisa klik garisnya, klik ini. Nah, kita bisa pilih loadnya. Ada global point yang ini ya. Yang lokal, ada lokal distribution itu misalnya dia bebannya merata sepanjang beban itu diberikan. Misalnya panjang beamnya 5 meter, berarti tiap per meternya itu punya beban gitu. Tapi kalau lokal poin aja, jadi dia terpusat, misalnya posisi bebannya itu pas di tengah-tengah atau pas di mana, jadi tidak merata pada seluruh sepanjang beam. Kita nyoba pakai lokalnya, pilih magnitude, itu bebannya satuannya kilonewton, arahnya negatif ke bawah. Nah, ini bisa dilihat di sumbunya di sini. Teman-teman bisa men-setting sesuai kondisi ya. Kalau di sini sumbu Z, berarti sumbu Z yang dikasih. Kalau di sini sumbu Y, berarti yang G-nya. Jadi jangan kebalik. Kadang kebalik itu bingung atau salah. Jadi tetap dilihat Y-nya posisinya di mana, di atas, di depan, atau di samping. Ini udah bener, Y-nya positif berarti ke arah ke bawah ya. Nah, terus ini jaraknya, posisinya. Nah, karena dia terpusat, jadi kita harus men-setting dia posisinya di mana dari titik nol itu. Kalau tadi panjang beamnya itu 10 meter, berarti setengah L-nya berarti dia posisinya di 5 meter dari zero point, dari titik nol ya. Ini 1 ya, magnitudenya 1, bebannya 1, klik OK. Nah, maka di sini ada warna biru Tosca, simbol 1. Jadi ini artinya bebannya di sini 1 kilonewton. Oke, bebannya udah, tumpuannya udah, mendefinisikan beamnya juga udah, ukuran beamnya. Jadi ya tinggal di running aja sih. Kemudian ini ada load case. Nah, ada case-nya yang ini ya. Ini kita case-nya pakai static aja. Pakai load case-nya cuma 1. Tapi kita coba pakai case yang tambah banyak, yang lebih banyak. Jadi tapi kita di sini cuma 1 aja dulu, pakai linear axis. Nah, udah, kita coba lihat hasilnya di bagian plot.
Nah ini momen ya, momen terhadap sumbu Z. Momennya, nilai momennya kalau pengen lihat tabelnya di bawah. Nah ini adalah perpindahannya, perpindahannya 0 karena dia kan pin sama fix, jadi tidak ada perpindahan. Nah ini, nah tadi kan setelah dianalisis tadi join 1, join 2, titik 1 sama titik 2, yang satu itu yang kiri, yang 2 itu yang kanan. Nah RX ini rotasinya nilai bebannya RX, RY sama RZ itu berapa kilonewton di titik 0, di titik 1 sama titik 2 gitu. Nah kalau ngeceknya kan ini tambah ini tambah ini, hasilnya harus sama, harus 0,688 ditambah 0,313, maka totalnya 1 kilonewton bebannya. Berarti benar kalau di mekanika teknik seperti itu kan. Jadi titik 1, titik 2 bebannya jika di total harus sama. Kemudian ini momennya terhadap X, Y, dan Z, tapi di sini momen terhadap Y, momen rotasi itu yang berlaku di satu. Karena apa? Di titik 1 itu kan fix, jadi ada namanya momen itu arahnya berlawanan. Nah, karena dia fix berarti ada momen pengembalinya. Kalau yang di dua kan dia bentuknya pin, jadi tidak ada perlawanan, dia muter ya muter aja, nggak ada perlawanan, jadi momennya 0 gitu. Kita lihat ya, hasilnya seperti ini momennya. Nah ini eh, tekanan geser atau shear force. Jadi yang sini ke atas, yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah. Ke atas sebesar 0,688 kilonewton shear force-nya. Terus yang kanan ini 0,313 negatif ke bawah shear force-nya. Kemudian untuk ini bebannya, kemudian ini deformasinya. Ini bebannya terlalu besar, jadi deformasinya kayak ke bawah gitu. Dan ini momen aksinya. Nah tadi kan karena bebannya ke bawah jadinya dia melawan berarti berlawanannya arah jarum jam dari arah momennya gitu. Ini bebannya terlalu besar.
kita ganti 0,2. Nah, ini kan udah mulai kecil. Nah, tadi terlalu besar bebannya. Tapi nggak apa-apa, kan ini cuma latihan. Oke, itu. Nah, ini udah nilainya. Misalnya momen nilainya sekian, yang merah itu artinya yang paling tinggi. Ada legendnya di sini. Dan momen, kemudian gaya geser, dengan sama deformasinya. Nah, gimana kalau dia dari beam, meng-create dari beamnya di sini. Nah, ini kan ada 4 titik. Tadi cuma 2 titik ya, kita coba 4 titik. Panjangnya 5. Oh. Nah, ini coba umpannya pakai kita coba balik. Yang sini pin sama sini fix. Kepanjangan. Jadi coba kita 1 meter aja. Meter. Oke. Ini. Terus kita buat beamnya. Tadi kan profil T, kita coba profil L, tapi ukuran yang 125an seperti ini. Coba di-generate. Nah, ini profil L seperti ini. Tadi kan cuma ada 2 titik, ini menjadi 4 titik. 1, 2, 3, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik dengan tumpuan tiap titiknya, tumpuannya pakai pin, dan ujung-ujungnya itu pakai fix. Oke, kita langsung ke load. Kalau tadi kan pakai terpusat, ini coba pakai distribusi, tapi tiap garisnya itu berbeda-beda bebannya. Nah, ini misalnya yang pertama gini. Ini 0,02. Nah, ujung depan, garis depan sama belakangnya 0,4. Arahnya seperti ini. Nah, ini kan ada arah-arahnya ya. Pengen yang kenceng, yang lurus gini, atau yang ada perbedaan beban. Kalau yang sini kan ada perbedaan beban. Jadi antara kiri sama kanannya
berbeda. Kalau ini kan sama, jadi yang diisi cuma satu aja. Atau yang ini yang segitiga. Yang segitiga berarti kan posisinya settingannya juga berubah. Atau yang ini juga. Kita pakai yang ini aja dulu. Terus yang ini, misalnya yang ini lebih besar, 0,5 misalnya. Nah, ini kan ada perbedaan beban. Nah, kalau ini udah, terus kita coba nambah case save weight. Jadi kita nambah beban dari dirinya sendiri, dari gravitasi. Jadi ada dua case, ada yang tadi yang beban kita buat tadi sama save weight. Coba kita analisis, kita lihat hasilnya. Nah, ini momennya. Nah, jadi ya Pak, momennya, ini gaya gesernya, ini bebannya, kemudian kita lihat deformasi itu, tidak ada deformasi. Oh, ada sih, kalau dilihat dari, ada deformasi cuman kecil. Mungkin kalau bebannya diperbesar bisa sih. Sebenarnya ini -1. Yang tengahnya -4 gitu. Oh, untuk arahnya bisa ke atas, ke bawah. Tapi ini ke bawah aja. Kita coba analisis. Nah, ini kan ada perbedaan, ada deformasi yang terjadi di ini. Terus tabelnya, kalau mau lihat tabelnya seperti ini, yang di beberapa titik 1-1 ada 4 garis ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi masing-masing garis itu punya ujung-ujungnya. Jadi ujung 1, ujung 2, ujung 1, ujung 2 gitu. Nah, jadi masing-masing titik tadi punya nilai tegangan, shear force, dan momen. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu sih sedikit pembahasan dari analisa BIM. Tapi teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah dengan mengeksplor beberapa case, seperti dari bebannya, dari tumpuannya, dari ukuran dan desain, dari profilnya juga. Oke, sekian, mungkin itu dulu. Terima kasih.